Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proyek akuntansi manajerial anggaran komprehensif dari UMKM Sambal Mamani. Anggota kelompok kami, saya sendiri, Keisha Safiauliansyah. Saya M. Fuad Alfidaus. Saya Jovita Rutmei. Saya Laili Lailani. Saya Imelda Natasha. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Silakan teman-teman untuk bisa kembali. Untuk isi dari konten proyek kita yang pertama yaitu tentang profil UMKM, kedua data UMKM, terdiri dari produk, wilayah pemasaran, bahan baku, departemen produksi, jumlah karyawan dan pembagian kerja, sistem upah, biaya overhead pabrik, biaya-biaya non produksi, hal lain-lain. Yang ketiga, anggaran komprehensif. Selanjutnya adalah profil UMKM. Sambal Mamani adalah perusahaan berbasis di Malang, Jawa Timur yang menghasilkan sambal kemasan. Perusahaan ini didirikan oleh Ibu Heni Wardani, SE, dengan nama PT Mamani Jaya Berkah pada tanggal 2 September 2013. Awalnya, sambal Mamani hanya memiliki satu varian sambal, yaitu sambal bawang merah super pedas. Namun, seiring berjalannya waktu, perusahaan ini telah mengembangkan 24 varian sambal dengan berbagai rasa pedas yang variatif dan cita rasa serta isian yang berbeda. Sambal Mamani bekerja sama dengan berbagai mitra dan menjangkau pasar melalui toko retail, marketplace, dan pesanan online dengan reputasi sebagai produsen sambal berkualitas dan inovasi yang terus dilakukan. Sambal Mamani terus tumbuh dan dikenal di pasar. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Data UMKM yang pertama, jadi bisa di-slide, ada produk. Jadi Sambal Mamani ini memiliki 26 varian produk dengan rasa-rasa yang berbeda-beda dan isian yang berbeda-beda pula. Dari 26 varian produk ini, yang paling best seller ada di nomor 1, yaitu sambal bawang merah super pedas. Dan tidak hanya sambal, Mamani juga memiliki varian bumbu rendang seperti itu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai wilayah pemasaran untuk produk sambal Mamani ini. Jadi, terkait dengan wilayah pemasaran pada produk sambal Mamani ini didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia. Dan juga tidak hanya dalam proses di pasar nasional saja, melainkan produk sambal Mamani ini juga telah menjalankan ke ekspansi pada pasar internasional juga. Kemudian terkait dengan bahan baku dari produk ini, yaitu yang pertama ada produk cabai, bawang putih, kemudian bawang merah, tomat, bawang daun, kemudian ada minyak goreng, garam, gula, kaldu bubuk, dan sebagainya. Kemudian terkait dengan bahan baku lainnya yaitu untuk produk tertentu, yaitu ada tuna asap, cumi-cumi, kemudian turi medan, udang rebon, petai, dan ikan papeda. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai departemen yang ada di produksi. Ini ada 6 departemen. Yang pertama ada persiapan bahan baku, ada pengemasan, pemeriksaan kualitas, penyimpanan dan distribusi, penyusunan rasa, dan juga proses produksi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai jumlah karyawan dan pembagian kerjanya. Jadi UMKM Sambal Mamani ini dipimpin oleh 2 pemimpin, yaitu Ibu Heni Wardani sebagai founder, direktur, dan juga menangani dalam bidang finance serta marketing, serta ada Bapak Muhammad Kanif Andi yang merupakan suami dari Ibu Heni yang menjadi co-founder dan menangani bidang purchasing serta marketing. Dan Sambal Mamani ini mempunyai 6 karyawan yang terdiri atas 1 staf admin yang bernama Aisyah Maimunah, dan ada 5 staff production dan packaging team yang terdiri dari Ibu Sulis, Ibu Nasuk, Ibu Dewi, Ibu Tiama, dan Ibu Rita. Dan Sambal Mamani ini juga meng-hire pihak eksternal untuk mengatasi permasalahan pemasaran media sosial, yaitu dari Millennium Design.
Nah, untuk sistem upahnya di sini untuk 6 karyawan yang ada tadi itu terdiri atas beberapa tingkatan upah, di mana untuk staf adminnya yaitu Aisyah Maimunah itu dibayarkan 1.200.000 yang dibayar per bulan. Dan sedangkan untuk karyawan staf produksinya itu ada 1 orang yang sudah bekerja lama sekali di Sambal Mamani yang dibayar 2.100.000 per bulannya. Dan untuk 5 orang lainnya dari production team itu dibayar, untuk 3 orang lainnya itu dibayar 1.200.000 per bulan, serta ada 1 orang dari production team itu masih karyawan baru yang dibayar 800.000. Dan untuk biaya digital marketingnya itu dibayarkan 550.000, sehingga total dari upah per bulannya yaitu 8.250.000 rupiah. Selanjutnya next. Yang untuk biaya overhead dari Sambal Mamani ini terdiri atas beberapa item seperti terdiri dari BOP tetap dan BOP variabel. Nah, di sini BOP tetapnya hanya ada 1, yaitu beban penyusutan sebesar Rp604.000, dan sedangkan untuk BOP variabelnya ini di sini ada 18 item seperti mulai dari botol, stiker, kaligrafia, kerupuk untuk tester, dan gas LPG, penyedap, daun jeruk, dan masih banyak lagi yang bisa dilihat di PPT yang totalnya sebesar Rp3.184.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di poin H kita akan melihat ada biaya-biaya non produksi dari UMKM Sambal Mamani. Yang pertama ada tol, bensin, brosur, ongkos pengiriman, parkir, pemasaran, pengiriman, biaya makan karyawan, potongan penjualan, yang semuanya itu merupakan biaya-biaya non produksi. Yang totalnya sendiri mencapai Rp4.113.500. Lalu di hal lain yang mana hal lain ini merupakan informasi lebih lanjut terkait dengan UMKM Sambal Mamani. Apabila kalian para penonton video ini penasaran nih sama UMKM Sambal Mamani, siapa sih pemiliknya? Tadi sempat di-mention oleh teman saya. Pemiliknya adalah Heni Wardani, nama usahanya adalah PT Mamani Jaya Berkah, mereknya Mamani, dan alat produksinya itu berbasis di Malang, yaitu di Prum Lausan Permai A47 Belimbing Malang. Dan ini ada nomor teleponnya, dan berdiri pada tanggal 2 September 2013. Dan Mamani juga sudah memiliki legalitas, yaitu PT Perorangan, NIB, PIRT, halal, terus merek, nutrition fact, dan lagi dalam proses BPOM. Lalu kalau kalian juga penasaran terkait info lebih lengkapnya Mamani, ada website, Instagram, TikTok, Facebook, dan semua sosial media tersebut aktif kalau memang kalian tertarik dengan UMKM Sambal Mamani. Dan untuk anggaran komprehensif akan dibuka oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada anggaran komprehensif. Jadi anggaran komprehensif itu adalah anggaran yang saling terhubung dari anggaran induk. Ada anggaran penjualan, produksi, tenaga kerja langsung, BOP, dan lain sebagainya, hingga anggaran kas. Nah, untuk yang pertama ini kita membuat tren penjualan terlebih dahulu sebelum membuat anggaran penjualan. Jadi di Sambal Mamani ini kita buat selama setahun, yaitu tahun 2024. Jadi yang pertama dari bulan Januari sampai Desember. Nah, volume atau Y-nya ini diketahui dari banyaknya produk yang terjual di bulan Januari di tahun yang sebelumnya sebesar 1.652 sampai bulan Desember. Selanjutnya X itu apa? X itu periodenya atau bulannya. Di sini ada Januari. Nah, ini kan ada metode least square. Jadi di metode least square ini kita buat yang X ini hasilnya itu 0. Hasilnya itu 0. Jadi ini ada 12 bulan, diambil tengahnya, yaitu -1 sama 1. Kalau ditambah jadi 0. Jadi ini kita ambil -1 sama 1, lalu ada lipatan 2, dari -1 ke -3
negatif 5 sampai ke negatif 11. Begitu juga di bulan Juli sampai Desember ini dari 1 kelipatan 2 yaitu 3, 5 hingga 11. Lalu kemudian di kolom yang ketiga ini ada XY. Jadi XY ini dari volume Y dikali X. Jadi 1652 dikalikan dengan negatif 11. Hasilnya ini. Kemudian X2 ini dari mana? X2 ini dari X atau periode bulan Januari ini minus 11 dipangkatkan 2 hingga hasilnya 121. Kemudian tren ini kita menghitung dari perhitungan yang telah kita lakukan di sebelumnya sehingga didapatkan 1498,05. Kemudian di total semuanya hingga didapatkan volume penjualannya itu 1.727.000, lalu total trennya itu ada 1.439,16. Next, mohon maaf, selanjutnya ini ada rasio to trend dan indeks musim. Ini kita juga mengambil selama setahun, yaitu tahun 2024. Nah, ini itu volumenya atau Y-nya tadi diperoleh dari perhitungan yang sebelumnya atau dari penjualan produk yang terjual sama bulan Januari. Kemudian trennya ini didapat dari perhitungan yang sebelumnya. Kemudian di sini ada rumusnya yaitu Y dibagi tren dikalikan 100. Jadi Y-nya itu volume ini dibagikan dengan tren lalu dikalikan 100. Kemudian diperoleh indeks musim sebesar 110% dan totalnya itu ada 1192%. Next. Lalu ada rasio to trend dan indeks musim. Ini diperoleh dari X-nya itu diperoleh dari perhitungan yang lalu, yang tadi. Kemudian tren 24-nya, tren 2024-nya juga. Dan musimnya juga dari perhitungannya sebelumnya, sehingga volume penjualan ini didapat dari tren 2024 dikalikan dengan indeks musim sehingga diperoleh 1.506 dengan total 17.145. Next. Untuk anggaran penjualan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada anggaran penjualan. Jadi ini untuk 1 tahun. Nah, untuk jumlah unit ini sudah dijelaskan oleh teman saya di slide sebelumnya, mungkin bisa di slide. Nah, didapatnya dari hasil perhitungan ini yang sudah dijelaskan. Slide lagi. Oke, dari jumlah unit tersebut, nah harga jual per unit dari sambal mamani adalah 22.000. Nah, tinggal dikalikan saja jumlah unit dikalikan harga, yang mana ini adalah total perkaliannya, yang mana dari bulan Januari hingga bulan Desember, maka totalnya adalah 377.190.000 rupiah. Itu seperti itu. Lalu selanjutnya ada next slide. Ada anggaran produksi. Anggaran produksi juga masih berlanjut ya dari yang sebelumnya. Untuk tabel kolom penjualan dalam unit juga seperti yang sebelumnya juga didapatkan dari informasi sebelumnya. Lalu persediaan akhir yang diinginkan ini juga 20% dari bulan berikutnya. Seperti itu. Didapatkan 225 dan begitu pun seterusnya 20% dari bulan berikutnya. Nah, sehingga dari penjualan dalam unit dan persediaan akhir yang diinginkan, kita mengetahui nih total kebutuhannya ada 1.371. Begitupun seterusnya. Ditambah ini tambah ini jadi ini begitupun seterusnya. Jadi di tahun ini tuh tahun 2024 tuh totalnya ada kita membutuhkan 19.355.
Itu. Lalu persediaan awal ini didapat dari dari bulan sebelumnya. Nah, persediaan awal gitu. Nah, persediaan awal ini total kebutuhan dikurang persediaan awal, yang mana hasilnya adalah di kolom yang unit yang akan diproduksi. Nah, ini 1731 dikurang persediaan awal 130, maka hasilnya adalah 1601. Nah, kita hitung dari Januari sampai November, maka unit yang akan diproduksi totalnya adalah segini, 19.225, seperti itu. Untuk anggaran selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai anggaran kebutuhan bahan baku langsung. Jadi, di sini kita akan mengetahui atau membuat anggaran mengenai kebutuhan tiap bahan baku langsung yang diperlukan untuk membuat satu produk di sambal mamani. Di sini untuk perlu diingat bahwa kita hanya menggunakan bahan baku langsung yang digunakan dalam satu produk, ya salah satu produk utama yaitu sambal bawang merah sebut pedas. Di mana bahan baku langsungnya ada 6. Yang pertama di sini ada cabai. Nah, untuk anggaran kebutuhan bahan bakunya di sini 1 tahun juga. Unit yang akan diproduksi ini bisa dilihat dari hasil dari anggaran produksi sebelumnya. Di sini tinggal dimasukkan unit yang akan diproduksi untuk Januari 1601 misalnya. Nah, di sini untuk bahan baku langsung per gramnya ini kita mengasumsikan bahwa setiap satu produk yang dihasilkan harus membutuhkan cabai sebesar 120 gram. Nah, itu tinggal dikali sehingga menghasilkan 192 120 ribu 20 ya. Untuk bulan-bulan selanjutnya juga sama, hingga akan ada total akhirnya yaitu sebesar 2307 ribu ya. Oke. Untuk bahan baku langsung selanjutnya itu bawang merah. Bawang merah itu kita asumsikan diperlukan sekitar 70 gram untuk satu produknya. Di sini jadi tinggal dikalikan dengan unit yang akan diproduksi. Jadi menghasilkan total akhir 1.345.750 ribu ya. Nah, untuk bahan baku yang ketiga yaitu garam. Garam itu di sini kita asumsikan sebesar 3,60 gram untuk per produknya. Jadi menghasilkan total yang sudah dikali lagi terus di total jadi 69.210. Nah, untuk minyak gorengnya itu diasumsikan 40 gram per produk dan dikali lagi sehingga menghasilkan total sebesar 769.000. Dan yang bahan baku yang kelima ada kaldu bubuk, yaitu diperlukan sekitar 1 gram untuk per produk dan dikalikan lagi dengan unit yang akan diproduksinya tiap bulan sehingga di total dan menghasilkan angka 19.225. Dan yang terakhir yaitu bahan baku yang keenam yaitu natrium benzoat, itu diperlukan 0,03 gram per produknya dan dikali lagi dengan unit yang akan diproduksi tiap bulannya, lalu di total akhirnya menghasilkan angka 576,75. Nah, untuk anggaran selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai anggaran pembelian bahan baku langsung. Jadi dalam anggaran pembelian bahan baku langsung ini ada 6 macam yang nantinya. Yang pertama ada dari kebutuhan cabai, di mana kebutuhan cabai ini kita rekap menjadi 1 tahun. Yang pertama ada bulan Januari di jumlah kebutuhan ini. Nah, ini diambil dari 192.120, ini diambil dari anggaran kebutuhan produksi yang sebelumnya yang sudah dijelaskan. Kemudian kita cari lagi di persediaan akhir yang diinginkan, di mana untuk bisa menghasilkan angka 4.363,2 ini kita kalikan. Jadi 3% kita kalikan untuk anggaran yang persediaan awal ini. Dan nah, sebelumnya itu 3% itu kami dapat untuk dari
yang apa namanya itu kita kan mengira-ngira ya, jadi 3% itu kita akan mengira karena dari pihak mamanya sana itu memintanya itu sebesar 3%, seperti itu. Jadi nanti bisa mendapatkan hasil 4,363 ini. Kemudian terkait dengan yang tersedia ini dijumlahkan antara jumlah kebutuhan dengan persediaan akhir itu berapa, maka akan menghasilkan yaitu 196,483,2. Kemudian terkait dengan persediaan awal, nah persediaan awal ini nantinya itu kita bisa mendapatkan terkait dengan angka perhitungan, yaitu misalkan jumlah kebutuhan persediaan akhir ini kita kalikan ada persediaan yang akhir yang diinginkan dan juga tersedia ini kita kalikan menjadi 1980. Kemudian pada bahan baku langsung yang akan dibeli ini akan mendapatkan hasil yaitu sebesar 194 dan kemudian bisa ditotalkan menjadi 2.374.320. Lalu terkait dengan biaya programnya ini kok bisa dapatkan 20,00 itu, yaitu 4.000 kita bagikan dengan 200, di mana 4.000 ini sebenarnya dari harga per packsnya. Harga per packsnya dari sambal itu 4.000, kemudian kita kalikan 200, yang mana 200 itu didapatkan hasil dari produksinya. Kita produksi sebesar 200 dan kemudian dikalikan dengan 4.000 yang mana harga per packsnya itu. Kemudian kita totalkan semuanya mulai dari jumlah kebutuhan sampai dengan biaya per gram sampai menemukan hasil 3.891.000, mohon maaf 3.891.864. Kemudian sampai dengan total keseluruhan yaitu 47.486.400.000. Next. Untuk cara yang bawang merah ini sama seperti tadi ya, hampir keseluruhannya itu sama. Kemudian sebenarnya yang berbeda itu pada biaya per gramnya, yang mana biaya per gramnya ini memperoleh hasilnya itu dari 4.000, kemudian kita bisa dibagikan untuk menjadi hasil 37,50 ini. Oke, next. Lalu ini ada dari bahan garam. Dari bahan garam ini misalkan dari jumlah kebutuhan yaitu ada 576 diambil dari anggaran kebutuhan yang sebelumnya, dan juga pada persediaan akhir, yang mana persediaan akhir ini didapatkan dari 3%, kemudian kita kalikan sama 3% tadi, yang mana bisa menjadikan hasil 130.896. Nah, kemudian sampai dengan pada tersedianya ini dijumlahkan antara jumlah kebutuhan dan juga persediaan akhir, lalu akan mendapatkan hasil 5894,49 ini. Intinya caranya itu hampir sama dengan yang seperti tadi ya. Oke, next. Terkait dengan minyak goreng, bahan bakunya ini juga sama, sampai dengan totalnya 16.499.070. Lalu yang hanya perbedaannya itu di persediaan akhir yang diinginkan sampai dengan biaya per gramnya itu yang berbeda. Oke, next. Kaldu bubuknya juga sama, yang mana ininya itu jumlah kebutuhan ini diambil dari anggaran kebutuhan yang sebelumnya, kemudian pada persediaan akhir ini kita kalikan, yang mana dari persennya itu tergantung dari pihak mamaninya sana, kemudian kita kalikan pada jumlah kebutuhan dan juga persediaan akhir akan mendapatkan untuk barang yang tersedianya itu sebesar 1.637,36 dan sampai dengan pada total akhirnya itu sebesar 1.842.691,25. Next. Ya, mohon maaf sebelumnya karena tadi ada kendala teknis, jadi saya ulangi lagi terkait dengan perhitungan anggaran pembelian pada natrium benzoat, yang mana dari natrium benzoat ini kan pada jumlah kebutuhannya ini pertama didapatkan dari anggaran kebutuhan sebelumnya. Nah, itu kan masing-masing juga berbeda pada bahan bakunya. Kemudian pada persediaan akhir ini kan didapat dari 3%, kemudian kita kalikan dengan anggaran produksi, kita kalikan lagi dengan anggaran bahan baku langsung, akan mendapatkan hasil 1098 ini. Kemudian yang terkait dengan yang tersedia ini,
tinggal kita jumlahkan saja pada jumlah kebutuhan ditambah dengan persediaan akhir, maka akan mendapatkan hasil 491208. Lalu untuk persediaan awalnya, nah persediaan awal ini dari persediaan akhir pada tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya itu kan ada 15 ya, jadi kita langsung masukkan ke 15 ini. Lalu terkait dengan pada bahan baku langsungnya ini, jadi tersedia dikurangi dengan persediaan awal, maka akan mendapatkan hasil 341208. Lalu terkait dengan biaya per gramnya ini ya, jadi biaya per gram itu kan sebelumnya ada 4.000 dibagi 200, yang mana 4.000 itu kan dari harga per packsnya, terus lalu di 2.000-nya itu dari harga untuk 200-nya itu dari kami produksinya, ya kan, maka akan mendapatkan 23,0 itu. Nah selanjutnya untuk yang di Februari, Maret, April sampai dengan Desember ini kita langsung masukkan saja, di mana 1908 ini dimasukkan sini, kemudian dari 1376 ini kita masukkan sini untuk persediaan awal sampai dengan akhirnya sini, tapi dengan angka paling kecil 15 itu. Lalu di total lagi pada penjualan dari bangku langsung ini menjadi 13.319,21. Mohon maaf, 13.318,21. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya menjelaskan terkait tentang anggaran tenaga kerja langsung. Dari slide yang sebelumnya, tadi diketahui ada unit yang akan diproduksi dari bulan tahun sebelumnya yang nantinya akan dimasukkan di awal bulan produksi awalnya. Nah, lalu untuk tenaga kerja langsung ini kami memberikan angka bahwa per unit untuk satu kali unit produksi per jamnya itu ada 0,67, dan juga ada rata-rata total yang dibutuhkan. Baik dari hal itu, dari totalnya itu nanti masuk ke penghitungan yang selanjutnya, yaitu ada rata-rata per jam dari waktunya dikalikan total jam yang dibutuhkan, lalu yaitu mendapatkan upahnya sekitar tadi dari per bulannya kan dikalikan, nanti per upahnya nantinya hasilnya adalah untuk yang di bulan Januari total keseluruhan upah yang akan diberikan ada 19.214,74 per tenaga kerja langsung. Dari bulan Januari sampai dengan Desember nantinya akan ditotal masing-masing sesuai dengan biaya tenaga kerja langsung, yaitu mendapatkan total sekitar 246, 268, 963. Mohon maaf untuk kehitungan di sini ada kesalahan waktu menjumlahkan dari total biaya tenaga kerja langsung. Next slide. Selanjutnya adalah anggaran overhead. Dari anggaran overhead ini diambil awalnya yaitu dari jam tenaga kerja langsung, dari slide sebelumnya tadi juga sama yang dijelaskan oleh teman yang sebelumnya, dan dihitung juga tentang total biaya variabel yang dianggarkan setiap tahunnya. Kenapa itu setiap tahunnya sama sesuai dengan penghitungan dari slide yang sebelumnya oleh teman saya. Lalu dihitung juga nanti total overhead-nya sekitar setiap bulan sekalinya adalah sekitar 23.230,77. Dari total biaya overhead yang dianggarkan setiap bulannya akan ditotal dari overhead masing-masing mendapatkan 145.774,60 per bulannya, dan ditotalkan dalam 1 tahun yaitu sekitar 1.749.368,59. Next slide. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk anggaran yang selanjutnya itu ada harga pokok produksi. Jadi tadi itu kan udah dihitung nih anggaran biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga anggaran BOP. Nah, dari anggaran yang udah dihitung tadi kita bisa
menentukan berapa harga pokok produksinya. Yang pertama itu ada kolom rencana produksi. Nah, rencana produksi ini diperoleh dari anggaran produksi yang sudah dihitung sebelumnya. Lalu biaya-biayanya ini ada 3, biaya bahan baku langsung. Ini juga diperoleh, angka-angka ini tuh diperoleh dari anggaran biaya bahan baku langsung juga. Biaya tunai harga langsung ini juga diperoleh dari anggaran biaya tunai harga langsung. Begitu juga dengan BOP. Lalu dari ketiga biaya ini kita jumlahkan, maka totalnya itu ada 30.223.471,77. Nah, ini tuh untuk total harga pokok produksinya. Untuk harga pokok produksi per unitnya kita peroleh dari total HPP ini, yaitu 30 ini dibagikan dengan rencana produksinya 1.601. Jadi diperoleh 18.877,87. Lalu ditotalkan sehingga total harga pokok produksi per unitnya dari bulan Januari sampai Desember itu ada 227.884,73. Next. Lalu akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada anggaran persediaan barang jadi akhir, yaitu karena kita hanya menghitung untuk satu produk, yaitu sambal bawang merah super pedas, yang dimana angka 2.210 ini kita dapatkan dari anggaran produksi yang sudah saya bahas di awal. Lalu untuk biaya per unit ini kita dapatkan dari HPP yang telah kita hitung, yang barusan dijelaskan oleh teman saya, dan kita mendapatkan biaya per unitnya adalah 19.572,31. Nah, kedua ini kita kalikan, yang mana menghasilkan angka 43.254.814.000 rupiah, seperti itu. Untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada anggaran beban pokok penjualan. Di sini dimulai dari bahan baku langsung yang digunakan. Ini dari anggaran pembelian bahan baku yang ada 6 tadi yang sudah dijelaskan rekan saya, itu semua totalnya dijumlah sehingga menghasilkan nominal seperti yang di PPT itu 115 juta sekian. Nah, selanjutnya ada tenaga kerja langsung yang digunakan. Ini dihasilkan dari hasil anggaran tenaga kerja langsung yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, yaitu sekitar 246 juta sekian. Nah, lalu ada overhead. Overhead ini juga didapatkan dari anggaran overhead yang sebelumnya sudah dihitung. Ketika jenis ini tadi dijumlahkan untuk mengetahui biaya produksi yang dianggarkan, yang diketahui menjadi 363.166.277,51. Nah, biaya produksi dianggarkan ini harus ditambahkan oleh barang jadi awal. Barang jadi awal ini didapatkan dari barang jadi awal yang dari bulan Januari itu dikali dengan HPP per unit yang sudah dihasilkan pada anggaran HPP sebelumnya. Nah, itu dihasilkan barang jadi awalnya 2.454.123,25 ribu. Itu kan ditambah, jadi hasilnya menjadi beban pokok barang yang tersedia untuk dijual itu sebesar 365 juta sekian. Nah, beban pokok barang yang tersedia ini harus dikurangi dengan barang jadi akhirnya. Barang jadi akhir ini sudah didapatkan dari anggaran barang jadi akhir yang sudah dijelaskan sebelum anggaran ini. Itu sebesar 43 juta sekian. Nah, sehingga setelah dikurangi maka akan menjadi hasil akhir dari beban pokok penjualan yang akan dianggarkan, yaitu sebesar 322.586,68 rupiah. Ya, untuk anggaran selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, untuk selanjutnya adalah anggaran variabel biaya pemasaran. Dari periode bulan Januari itu diambil untuk volume penjualannya atau unitnya dari tahun sebelumnya tadi, di slide sebelumnya, yaitu misal bulan Januari adalah di 1.506. Lalu untuk biaya tetapnya setiap satu produk adalah Rp21.153,85 dari seluruh keseluruhan produknya. Setiap anggaran pemasarannya diberikan harga sebesar berikut. Lalu untuk biaya variabel dalam setiap pemasaran di bulan Januari tersebut adalah sekitar 103,70. Dari hasil itu maka mendapatkan total biaya pemasaran setiap bulannya berbeda-beda, yaitu di bulan Januari adalah Rp21.257,55 hingga nantinya akan dihitungkan sesuai dengan volume penjualan per unit setiap bulannya sampai di total di akhir bulannya adalah sekitar 17.145 dan juga biaya tetapnya adalah 25.384,6 dan juga biaya variabel adalah 1.353 dan juga total biaya pemasaran adalah Rp255.199,52. Next slide. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Berikutnya ada anggaran variabel biaya administrasi umum dan keuangan. Oke. Untuk volume penjualan di kolom kedua ini sudah dijelaskan di anggaran-anggaran sebelumnya. Lalu untuk biaya tetap ini kok hasilnya 46.153 sih? Itu dapat dari mana? Penasaran? Itu hasilnya dari 1.200.000 dibagi 26 varian. Ya. Dan hasilnya adalah yaitu tadi 46.153,85. Lalu untuk biaya variabel juga kok beda-beda sih? Ya, memang beda-beda. Nah, cara perhitungannya itu tuh karena mengikuti volume penjualannya. Jadi biaya variabel ini dapat dari 750 dibagi volume penjualan yang berbeda-beda tiap bulannya dibagi 26. 26 itu sebagai total varian yang diproduksi oleh Sambal Mamani, maka setiap bulannya itu karena volume penjualan unitnya juga beda-beda, maka hasilnya juga beda-beda. Nah, inilah hasil perhitungannya. Lalu, total biaya keseluruhan ini, maka hasilnya adalah di kolom terakhir ini, yaitu 46.173 rupiah. Begitupun selanjutnya merupakan total dari biaya tetap ditambah biaya variabel. Nah, total keseluruhan dari bulan Januari sampai Desember itu adalah 554.096,13 rupiah. Untuk anggaran berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini ada laporan laba rugi yang dianggarkan. Di sini yang pertama, kita harus memasukkan penjualan. Penjualan ini didapatkan dari anggaran penjualan yang di awal sudah dihitung, yang totalnya sekitar 377.190.000. Ya. Dari penjualan ini harus dikurangi oleh beban pokok penjualan yang didapatkan dari anggaran beban pokok penjualan yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Itu sekitar sebesar 322 juta sekian. Nah, ini harus dikurangi sehingga untuk menghasilkan laba kotor sebesar 54.424.413,32 rupiah. Dari laba kotor ini harus dikurangi oleh total biaya operasi dari Sambal Mamani ini yang terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi yang totalnya sebesar 809.295,65 rupiah. Nah, dari dikurangi total biaya operasi itu bisa dihasilkan laba operasi sebesar 54 juta sekian. Nah, lalu itu laba operasi itu adalah laba sebelum pajak. Jadi harus ditambah dengan pajak penghasilan sebesar 0,5%, yaitu 270.075,59 rupiah.
Nah, setelah ditambah dengan pajak penghasilan baru bisa dihasilkan laba neto dari UMKM Sambal Mamani itu sebesar 54.554.337,73 rupiah. Untuk anggaran selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, ini adalah anggaran yang terakhir yaitu anggaran kas. Nah, jadi anggaran kas ini kita juga ambil selama setahun, yaitu 31 Desember 2024 dan dimulai dengan saldo kas awal. Saldo kas awal ini diperoleh dari saldo kas dari ownernya, yaitu ada 5 juta, lalu penjualan tunainya ini karena ibunya ini adalah penjualan secara tunai, enggak secara kredit, jadi penjualan tunainya ini diperoleh dari anggaran penjualan yang sudah dihitung sebelumnya. Nah, lalu total kas yang tersedia ini dari saldo kas awal ditambahkan dengan penjualan tunai. Begitu juga di bulan Februari sampai Desember. Next. Nah, setelah diketahui total kas yang tersedia, ini tuh ada pengeluarannya juga. Pengeluarannya itu ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead, yang diketahui juga dari anggaran biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead di perhitungan sebelumnya, dan juga beban pemasaran, administrasi, dan juga pajak ini juga telah dihitung dari perhitungan yang sebelumnya. Next. Oke, selanjutnya itu dari total pengeluarannya udah di total tadi, ini tuh bisa dihitung kelebihan atau kekurangan kas yang tersedianya. Jadi dari tadi kan ada kas awalnya, lalu dikurangi dengan total pengeluaran, hasilnya segini. Nah, karena tidak ada pinjaman atau bunga, maka kelebihan atau kekurangan kas ini langsung jadi saldo kas akhir, kayak gitu. Nah, saldo kas akhir 7 juta ini jadi kas awal di bulan selanjutnya, yaitu bulan Februari. Begitu juga sampai Desember, sehingga diperoleh total saldo kas akhirnya dari bulan Januari hingga Desember itu ada 313.635.311,38. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami terkait anggaran komprehensif dari Sambal Mamani. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun materi yang kurang lengkap dan penjelasan yang kurang dimengerti. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.